Maka bagaimana dengan kita yang sepanjang usia atau bahkan sampai wafat, kita kemudian merasa bergembira dengan kelahiran Kanjeng Nabi, lalu kita meninggal dalam kondisi beriman, maka tak perlu diragukan lagi bahwa kebahagiaanlah yang akan kita dapatkan di akhirat kelak. Itu adalah poin yang pertama. Ketika juna aluk morot lagar kena nang seneng. Maka namun bila Arab Quran ialah cukup senang, itu merupakan ungkapan kesenangan, itu tidak ada masalah. Karena senang bahagia dengan kelahiran baginda Nabi, sebenarnya tak perlu ketika ditanya, kenapa kudu seneng ngongku, kenapa nang senengan? Seneng ngongku bulan beda apalah, bulan beda kelengkeng. Maka inalai karena apa tak andi rasa seneng ngongku. Maka yang penting nang senang. Karena bahkan ketika membaca ayat Al-Quran misalnya, ketika membaca ayat Al-Quran dan ayat yang dibaca adalah ayat yang menjelaskan tentang siksa, maka sudah hukumnya menangis. Kalau tidak bisa menangis tak apa. Gimana manfaat amulotan kadinto, yang penting apa kadinto lah ampun menampakkan rasa senang. Ketika Kanjeng Nabi ngulati apa sih membeda acara mulut, kin senang lantaran kelahiran Kanjeng Nabi. Ketika adinto manfaat lah ampun luar biasa. Ketika Nabi beda mau ibahasana ketika adinto kian malai lebih lengkap bahwa majlisin ilmi kadinto memang min riyadil jannah. Jadi hanya penyempurna saja. Poin yang kedua mungkin penting disampaikan bahwa kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya tadi, bahwa tujuan dari adanya peringatan Maulid Nabi adalah dalam rangka mengingat kembali sejarah beliau, sejarah baginda Nabi, bagaimana kita bisa mengetahui sejarah baginda Nabi sehingga kemudian setiap detil sejarah yang disampaikan bisa kita tiru, bisa kita ikuti sesuai firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa Nabi adalah teladan terbaik. Maka penting mengenang sejarah beliau dalam rangka untuk mengikuti jejak beliau. Jadi maksudnya adanya peringatan Maulid Nabi, minimal ada pola setahun sekalian bisa mengikuti salah satu jejak beliau, apapun itu, entah berbentuk nasihat ataupun sejarah kisah-kisah yang kemudian kita panuti, kita ikuti. Mungkin cukuplah misalnya kebunan Kanjeng Nabi la yu'minu dermat la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi, bahwa keimanan kita itu masih dianggap kurang, tidak sempurna selama kita masih belum mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Bahwa dalam hadis ini pesannya adalah bagaimana membangun perasaan cinta kepada orang lain. Bahwa yuhibbu adalah kata kerja, bahwa mencintai orang lain tak perlu menunggu orang lain mencintai kita. Tak ubahnya bahwa setiap perilaku baik kita kepada orang lain jangan menunggu perilaku orang lain baik kepada kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Pesannya beliau yang lain, barang siapa beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Ini pesannya sangat sederhana sekali. Barang siapa tidak bisa berkata baik, maka sebaiknya diam saja. Mun abe arasa, abe ngaku sebagai orang yang beriman, maka penting ini iki bahwa sabda Nabi falyakul khairan aw liyasmut, menabi pun apa sih sampai yakin, pun apa sih buah kira kadin to letak bagus ya siapa kenapa lebih bagus neng ya, bahwa setiap debu kadin to kan berpotensi mengganggu orang lain. Ucapan kadin tadi memiliki potensi untuk menyakiti orang lain, maka penting iki bahwa barang si muncul dari lesan kadin to harus bagus. Mungkin tak bagus neng.
Tapi lakar manusia adalah makhluk yang memiliki ego yang sangat tinggi. Ketika lakar tak mungkin membeda manusia genggu masalah benar jarang sih mati. Tapi menabi misalnya epeti logika sekali toh. Misalnya gula keduan sampai. Cok si A misalnya. Si A ni kemaleng ni cok sampai gula oning bahwa si A ni cok sampai gula. Karena gula mahal sih, akhirnya saat ini si Adi gula ke joki ya. Pertanyaannya akhirnya mahal ke situ nama dua, mahal kedua. Jadi maksudnya menabi beda orang ala kucuba ke apa? Kita pasti menilai orang tersebut buruk. Tapi kalau kita membalas dia, cuba dia. Maksudnya penibah di sorot ala dan sekali yang berbeda dengan genggu. Kini yang berbeda dengan genggu laban tak apa. Tapi bahwa Islam berdamai itu lebih didorong sehingga kemudian bagaimana menerapkan kebaikan, membumikan kebaikan di daerah kita melalui hal-hal yang semacam ini. Bahwa rasa ketersinggungan lantaran komentar miring dari orang lain, anak kecil melalui husnudzon sehingga kemudian tidak perlu direaksikan, akhirnya tetap berdamai. Ketimun beda orang sepeda motoran, apa dia pun aja dan bahkan gas-gas atau pesan tak amit-amit mereka. Itu kan reaksinya, jadi kan beda lugu, kan langsung sekali. Pakai bahu santan, itu kalau tak amit-amit sekali. Ini pakai cek santan, itu langsung responnya adalah penilaian jelek. Tapi kan memiliki peluang untuk dinilai buruk. Oh jangan-jangan akhirnya santan paling gini sosok, paling gini beda sosolan, makanya santan kalau pun kita fokus ke orang. Dan ini satu poin husnudzon agak ke orang yang selopot gitu, sehingga kemudian sikap orang gak dinto tahu benar. Kan gak dinto contoh sederhananya. Jadi maksudnya bahwa momentum kita mengadakan maulid tidak hanya sekedar arbu jejena senang keberkatan, tapi bagaimana sirah sejarah kanjeng Nabi itu memiliki akar bagi kita yang bisa kita tiru sehingga kemudian sesuai janji Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka janji Allah ketika kita mengikut kanjeng Nabi, maka Allah akan mencintai kita dan akhirnya kita akan mendapatkan ampunan. Jadi muaranya seluruh kegiatan kita pada malam hari ini adalah tujuannya bagaimana kita mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Maka mudah-mudahan yang hadir pada saat ini maupun yang tidak hadir yang berhalangan sama-sama mendapatkan manfaat barokah ya Rabbal. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.